قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan, terutama kemaksiatan yang berbentuk kesyirikan, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Untuk yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe supaya selalu mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru yang kita upload, yang kita bahas di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan kalau memang kasih sayang Tuhan melihat orang itu ibadahnya, mungkin sarkem itu tutup dari dulu. Kenapa? Karena melihat kemaksiatannya. Buktinya sampai hari ini sarkem eksis. Nah, coba kaum muslimin ya, simak baik-baik dan pahami betul apa yang dikatakan oleh si Miftah. Kalau memang kasih sayang Tuhan melihat orang itu ibadahnya, mungkin sarkem itu tutup dari dulu. Kenapa? Karena melihat kemaksiatannya. Buktinya sampai hari ini sarkem eksis. Kata dia, kalau kasih sayang Tuhan itu melihat ibadahnya, mungkin sarkem itu sudah tutup dari dulu. Karena apa? Karena isinya orang yang nggak mau ibadah. Isinya orang yang bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Tuhan. Tapi buktinya sampai saat ini sarkem masih eksis. Artinya menurut si Miftah ini, eksisnya sarkem itu adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada mereka. Ini kan logika orang yang nggak paham akan hakikat kehidupan dunia. Coba baca surat Al-Fajr ayat 15-16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikan kesenangan, maka dia akan mengatakan rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Kalla. Sekali-kali tidak. Tidak seperti itu. Kalau dunia ini dijadikan ukuran kemuliaan yang diberikan oleh Allah, itu orang-orang kafir mulia. Mereka kaya, punya jabatan, hidup dengan harta yang melimpah, kesenangan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih juga mengatakan, laukanat dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma sabaqa kafiran minha syarbatama. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum meskipun seteguk kepada orang-orang kafir. Bayangkan, kalau dunia ini ada harganya di sisi Allah seperti sayap seekor nyamuk, orang kafir ini nggak akan dikasih air, nggak akan dikasih minum sedikit pun. Tapi karena dunia ini nggak berharga di sisi Allah, maka dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang, kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi dunia ini bukan ukuran kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa penceramah orang yang disebut Gus, tapi pola pikirnya, pemahamannya seperti itu. La ilaha illallah. Pemahaman yang sesat itu kaum muslimin ya. Dunia dijadikan ukuran bentuk kasih sayang Allah. Apalagi jelas-jelas dunia sarkem itu dunia kemaksiatan. Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai bentuk ukuran kasih sayangnya? Semakin diberikan dunia artinya semakin disayang. Ya, semakin eksis sarkem semakin disayang. Ini kaidah dari mana? Dan gimana orang sarkem mau tobat kalau pemahamannya seperti itu? Sesat. Ya. Kalau begitu, orang sarkem mereka akan merasa bahwa mereka ini sudah disayang sama Allah. Buktinya mereka eksis. Kalau sudah disayang, ya mereka akan meneruskan. Ngapain tobat? Ngapain ditinggalkan kerjaan yang seperti itu? Sudah disayang. Disayang sama Allah. Jadi ceramah Miftah ini bukan mengajak penduduk sarkem untuk memperbaiki diri,
untuk meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan selama ini, tapi justru malah menyemangati mereka. Menyemangati mereka untuk melakukan kegiatan yang selama ini mereka kerjakan di Sarkem. Seharusnya Miftah ini kan mengajak mereka untuk tobat. Dijelaskan bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini adalah bentuk kemaksiatan. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah, tinggalkan pekerjaan yang seperti ini. Ini pekerjaan yang haram. Mumpung masih diberikan kesempatan untuk tobat. Dan tobat itu harus segera. Karena tidak ada yang tahu kapan ajal kita sampai. Ya? Dan kalau ajal sudah sampai, nggak ada lagi kesempatan untuk tobat. Kan harusnya seperti itu. Bukan malah menguatkan penduduk Sarkem seperti itu. Dan sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan seburuk-buruk orang itu adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Artinya, kalau mereka ini diberikan umur panjang, masih terus bertahan di Sarkem dengan kegiatan yang seperti itu, maka mereka akan masuk ke golongan yang kedua. Orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Naudzubillah min dzalik. Ya, seperti itu harusnya, ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Itu lebih baik. Saya mengatakan apa? Lebih baik kita nongkrong di kafe tapi ingat masjid. Lebih baik kita nongkrong di kafe tapi kita ingat kebaikan daripada kita nongkrong di masjid tapi ingat dengan kemaksiatan. Pertanyaannya adalah, yang 99 rahmat itu dikasih Tuhan kepada kita kapan? Ternyata besok di akhirat. Supaya apa? Supaya orang yang datang ke akhirat dalam keadaan penuh dosa itu masih punya harapan dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan 99 rahmat dan kasih sayangnya. Minimalnya sebagai pelaku maksiat kayak kita itu tidak pernah meninggalkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan. Nah, di sini yang ingin kita komentari kaum muslimin adalah statement dia yang mengatakan lebih baik nongkrong di kafe tapi ingat kebaikan daripada nongkrong di masjid tapi ingat kemaksiatan. Ini kalimat yang benar-benar menyesatkan kaum muslimin. Sangat bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita untuk berteman dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan orang-orang yang soleh. Kata Nabi Muhammad SAW, perumpamaan kita duduk dengan orang yang baik, orang yang soleh, ya, itu seperti kita berteman atau duduk dengan penjual parfum. Kita akan mendapatkan kebaikan di sana. Minimal kita akan tercium bau wanginya. Akan tetapi perumpamaan berteman dengan orang yang buruk itu seperti berteman atau duduk dengan tukang pandai besi. Kalau kita tidak kena apinya, minimal kita akan mencium bau sangitnya, ya, bau asapnya. Dan apa mungkin kaum muslimin kita mencari orang soleh untuk teman kita duduk, untuk teman kita ngobrol di kafe? Nggak mungkin. Orang soleh nggak mungkin nongkrong di kafe. Nggak mungkin orang soleh keluar dari rumah mau ke kafe. Nggak mungkin. Dan memang kalau kita lihat video-video ceramah si Miftah ini, ya, ceramahnya di kafe, ini isinya di kafe itu wanita-wanita yang pakai pakaian yang minim. Jadi kalau dikatakan nongkrong di kafe mau ingat kebaikan, itu mustahil kaum muslimin, ya. Mustahil. Isinya wanita yang pakai pakaian minim, isinya wanita pezina. Laki-laki yang datang ke sana, ya, itu juga niatnya mencari wanita untuk diajak berzina. Jadi nggak mungkin orang yang soleh keluar dari rumah tujuannya nongkrong di kafe untuk melihat yang seperti itu. Nggak mungkin, ya. Jadi ceramah-ceramah si Miftah ini kebanyakan memang malah mensupport para pelaku maksiat, ya, supaya mereka ini mempertahankan kemaksiatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Dan semoga yang sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.